Oke, sudah saya record teman-teman. Nanti bisa buat teman-teman belajar ya recordnya. Oke, saya sudah share screen teman-teman. Boleh info apakah share screen saya sudah kelihatan? Kalau sudah kelihatan, boleh info sudah gitu ya. Apakah share screen saya sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, sudah. Oke, terima kasih feedbacknya teman-teman. Oke, malam hari ini kita akan belajar bagaimana strategi membangun strategi membangun database WhatsApp dan strategi beriklan call to WhatsApp atau bahasa digital marketingnya itu CTWA gitu ya teman-teman ya. Saya mute dulu ya. Teman-teman boleh dibantu mute dulu ya teman-teman yang ini. Saya mute dulu. Oke. Nah, nanti saya buka lagi mic-nya saat teman-teman dalam sesi tanya jawab ya. Oke, nah di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana membangun database kontak WhatsApp dan mengubahnya menjadi pembeli. Serta nanti teman-teman di akhir saya akan mendemokan bagaimana teman-teman itu bisa beriklan menggunakan strategi CTWA. Ya, jadi tanpa landing page, tanpa website. Nanti saya akan demokan. Oke, nah kita belajar fundamentalnya dulu teman-teman ya. Nanti Nah, teman-teman yang tadi sudah ngelis bisnisnya apa, ada yang bisnisnya kaligrafi, ada yang online shop, kemudian ada yang jualannya tadi produk digital. Nah, buat teman-teman yang mau dapat promosi dari saya siapa? Siapa yang mau dapat promosi gratis dari saya, boleh komen mau. Ya, mau dapat promosi gratis dari saya, silahkan komen mau. Kak Zuli mau, Kak Yanti mau, Kak Siti, Pak Saiful, Kak Daniel, Pak Mulyadi, Pak Saglan mau. Oke, buat teman-teman yang mau saya promosikan bisnisnya, ya, saya promosikan akun Instagramnya, ya, teman-teman silahkan boleh share apa yang teman-teman dapatkan dari webinar malam hari ini, ya. Kemudian teman-teman bikin story Instagram dan jangan lupa tag saya di Instagram saya @cerdasin_Indonesia. Ya, pastikan teman-teman follow dulu kalau belum follow. Ya, nanti kemudian tag saya akan merepost story Instagram teman-teman semua. Sehingga nanti teman-teman siapa tahu mendapatkan exposure dari story Instagram saya. Per hari ini story Instagram saya dilihat 1.000 orang satu harinya teman-teman. Jadi siapa tahu bisa menjadi jalan teman-teman untuk berjualan di sana ya. Nah, buat teman-teman yang belum on kamera, silahkan teman-teman boleh on cam supaya teman-teman itu bisa mendapatkan materi ya masuk ke dalam pikiran teman-teman gitu ya. Nah, ini sebagai bentuk teman-teman itu serius untuk belajar malam hari ini. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum kenal saya, nama saya Gideon, biasa dipanggil Dion gitu ya atau Mas Dion gitu. Nah, saat ini kesibukan saya teman-teman itu adalah membangun agensi digital marketing ya namanya Promjena Media Digital. Nanti teman-teman boleh search saja websitenya di promjena.id. Nah, di agensi saya ini biasanya layanannya atau servisnya itu jasa pembuatan website, landing page, kemudian iklan Google Ads, kemudian saya juga memiliki yang namanya tools WhatsApp marketing atau WhatsApp Blast, kemudian ada tools CRM juga atau Customer Relationship Management gitu. Nah, kesibukan saya saat ini teman-teman yaitu saya rasa teman-teman juga tahu yang sudah follow saya di Instagram, yaitu bikin konten di Instagram tentunya ya setiap hari. Kemudian juga di TikTok, tapi di TikTok saya nggak terlalu aktif ya teman-teman. Cuman untuk refreshing aja kalau di TikTok saya. Nah, kalau di Tweet saya juga lagi mencoba teman-teman untuk bikin konten di Tweet gitu ya. Nah, silakan teman-teman boleh follow. Semoga konten saya bermanfaat di Instagram teman-teman. Ya, nanti teman-teman boleh follow, boleh bikin story IG gitu ya. Nah, di sini teman-teman, saya pengen tahu apa sih alasan teman-teman, alasan Anda untuk mengikuti webinar malam hari ini.
Ya, boleh tulis alasan teman-teman mengikuti webinar ini di komen ya. Saya doakan semoga bisa terwujud begitu ya, teman-teman. Oke, boleh tulis apa alasan teman-teman mengikuti webinar malam hari ini. Oke, saya sambil baca komen. Wah, banyak banget teman-teman. Dapat semakin banyak customer, bisa meningkatkan penjualan melalui WA marketing. Aku pengen upgrade skill buat usaha produk digitalku, mendapatkan ilmu dan menunjang bisnis untuk meningkatkan penjualan, mendapatkan insight dan ilmu terutama tentang WA marketing. Kak Saiful ingin memaksimalkan penjualan dengan WA marketing untuk menambah database ya, agar memaksimalkan WA marketing, menambah ilmu dan income. Oke, saya doakan teman-teman yang sudah menulis harapannya di komen ini, saya doakan semoga teman-teman bersemangat untuk bisa mengaplikasikan materi di webinar malam hari ini. Oke, jangan lupa teman-teman siapkan kopi ya. Saya selalu menyiapkan kopi, kopi hitam supaya kita bisa fokus ya, teman-teman. Dan jangan lupa siapkan catatan teman-teman karena manusia itu bisa lupa. Maka catatan itu penting supaya teman-teman nanti bisa mempunyai action plan. Oke, kita langsung ke materinya saja ya teman-teman. Untuk bisa mendapatkan banyak database kontak WhatsApp, bisa dilakukan paling tidak ada dua cara teman-teman. Ya, sebetulnya banyak banget caranya, tapi saya akan menyederhanakannya menjadi dua saja untuk bisa jualan laris di era digital marketing seperti ini. Nah, jalur yang pertama teman-teman ya, ini saya menganalogikan ada dua jalan di sini, yaitu yang pertama adalah jalur membangun fanbase atau fans. Ya, biasanya artis-artis itu ada fanbase Nagita Slavina, fanbase Raffi Ahmad, dan seterusnya. Nah, itu adalah membangun fanbase tadi. Nah, fanbase itu bentuknya bisa membuat akun sosial media, kemudian diisi konten-konten yang relevan dengan target market. Ya, sampai followernya jutaan, ratusan ribu, begitu ya. Nah, tetapi sayangnya kalau memilih jalur membangun fanbase di sosial media, follower itu nggak bisa kita kontrol, teman-teman. Karena mereka itu juga ngefollow sosial media orang lain juga. Sehingga di sini kalau kita menggunakan jalur yang membangun sosial media atau fanbase, itu nggak dalam kontrol kita. Ya, jadi seandainya amit-amit gitu ya, akun IG kita kena hack atau kena hack orang atau kita nggak tahu ke banned gitu ya, maka follower itu ya otomatis hilang. Kita harus memulainya dari nol. Nah, itu kalau kita membangun melalui jalur fanbase. Nah, jalur yang kedua kita adalah menggunakan jalur list building yang akan kita pelajari malam hari ini. Nah, jalur list building ini, teman-teman itu tetap menggunakan sosial media, ya. Semua orang kita pakai sosial media, maka kita mau nggak mau harus pakai sosial media. Nah, bedanya dengan jalur fanbase ini, kita menggunakan sosial media itu untuk menggrab database follower. Database itu kita ubah nantinya menjadi pembeli. Nah, itu nanti ada step by stepnya, teman-teman. Nah, keuntungannya kalau teman-teman itu menggunakan jalur list building ini atau membangun database ini, teman-teman itu bisa mengendalikan audiens itu. Karena apa? Karena teman-teman itu pegang email, pegang kontak WA-nya customer. Sehingga kapanpun teman-teman itu mau menyapa, kapanpun teman-teman itu mau promosi, ada produk baru, teman-teman tinggal menyapa ulang. Nah, sehingga teman-teman itu ketika ada apa ya, akun sosmednya kena banned atau akun sosmednya itu dibaca orang atau kena hack, itu teman-teman tetap memiliki yang namanya database sehingga tetap bisa membangun hubungan dengan pelanggan atau calon pelanggan begitu ya. Nah, ini adalah dua jalur. Nah, pertanyaannya sekarang dari dua jalur ini teman-teman memilih yang mana? Apakah membangun sosial media saja tanpa membangun list building? Atau pilihan yang kedua, teman-teman menggunakan sosial media juga,
dan membangun list building juga, membangun database. Ya, pilih satu atau dua. Coba teman-teman komen. Oke, jalur list building. Dua, dua, dua. Pak Asep, dua. Kak Naura, Pak Saiful, dua dong. Kak Pungkas, Pak Rahmat, dua. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham begitu pentingnya sebuah database untuk kita bisa jualan, teman-teman. Oke, nah, siapa di sini yang pernah melihat promo seperti ini? Ini dari Tokopedia, gratis ongkir. Kemudian di sini Grab, ya, naik Grab cuman Rp1. Saya juga pernah, teman-teman, saat itu tahun berapa ya, naik Grab Rp1. Itu naik Grab Car ya, Rp1 saja. Nah, kemudian di sini saya juga masih punya komisi di TikTok juga. Saat kita ngundang temen pakai TikTok, maka kita dapat komisi. Nah, pernah lihat seperti ini teman-teman? Atau bahkan teman-teman pernah merasakan, pernah pakai. Nah, tujuan mereka apa sih? Ya, tidak lain tidak bukan. Mereka itu tujuannya adalah mencari atau membangun database. Ya, ketika orang itu pengen naik Grab Rp1, dapat gratis ongkir dari Tokopedia, itu mereka harus menginstal aplikasinya. Ketika menginstal aplikasinya, mereka harus memasukkan data. Nah, disitulah aplikasi Grab maupun Tokopedia itu mendapatkan database target marketnya. Nah, database ini teman-teman menjadi pondasi paling utama kalau teman-teman itu pengen punya customer yang nggak pernah habis. Nah, keuntungannya apa Mas kalau kita punya banyak database? Ya, saya akan membreakdownnya menjadi empat di sini ya. Yang pertama, ketika teman-teman itu punya database, pegang database email, nama, nomor WA, teman-teman itu bisa melakukan yang namanya follow up. Baik follow up ke orang yang belum pernah beli, ya, baik follow up ke orang yang sudah tertarik tapi belum beli. Oke, ketika teman-teman punya produk baru, teman-teman juga nggak perlu nyari customer-customer baru lagi. Tetap diperlukan customer baru, tetapi kita punya database lama yang bisa kita tawarin produk lagi. Nah, itulah kelebihan kalau kita itu punya database yang bisa kita kontrol. Kemudian yang nomor tiga, menekan biaya promosi. Ya, kalau teman-teman tahu ada sebuah penelitian bahwa untuk bisa mendapatkan customer baru atau pelanggan baru, membutuhkan biaya 5 kali lebih mahal dibandingkan kalau kita itu mempertahankan customer lama. Ya, itu ada penelitiannya, ada artikelnya juga. Nah, yang keempat ini yang mungkin teman-teman sebagian belum tahu, yaitu ketika kita pegang database, teman-teman, email, nomor WA, begitu ya. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya look-like audience ya. Kalau teman-teman ngiklan di Meta Ads itu ada istilah audiens serupa. Jadi misal nih, teman-teman punya pelanggan, ada 1.000 pelanggan. Nah, database-nya ada semua nih, nomor, nama, email, produk yang dibeli itu nilainya berapa, 1 juta, 2 juta, atau 100.000 gitu ya. Nah, teman-teman itu bisa minta nih ke Facebook atau ke Meta untuk ngomong bahwa saya punya pelanggan seperti ini, tolong carikan saya audiens yang serupa dengan pelanggan saya. Nah, itulah kelebihan, 4 kelebihan keuntungan kalau teman-teman itu punya database. Nah, sekarang kita ke apa itu list building, apa itu membangun database ya. Jadi intinya list itu adalah data, teman-teman. Building itu adalah membangun. Jadi membangun list. Nah, malam hari ini saya akan membagikan, men-sharingkan bagaimana membangun database dengan cara yang legal. Ya, emang ada Mas yang ilegal? Banyak banget teman-teman dengan cara ilegal. Contohnya apa? Kalau teman-teman buka Shopee, ya ketik di situ beli database nomor WA. Di situ banyak teman-teman. Nah, tetapi saya bisa jamin bahwa kalau teman-teman itu beli database, tukaran database, scrap database, atau nyolong database orang di grup orang lain gitu ya. Nah, itu konversinya kecil teman-teman. Karena apa? Karena kita nggak tahu mereka itu target market kita atau bukan. Sehingga
potensi nggak belinya gede banget gitu loh, konversinya kecil. Nah, maka dari itu malam hari ini kita akan bahas step by step bagaimana membangun database dengan cara yang legal. Oke? Nah, kalau teman-teman itu tidak membangun yang namanya list building, ini katakanlah ya, teman-teman itu beli sebuah paket usaha. Bahkan sekarang itu kalau dunia skincare gitu, teman-teman, paket usaha 5 juta saja sudah bisa pakai brand sendiri. Ada juga saya punya klien customer gitu ya. Bisnisnya itu hijab dan hijabnya itu mereknya bisa di white label. Nah, itu paketnya juga murah, ada yang mulai 1 jutaan bisa pakai merek sendiri. Nah, tapi kalau teman-teman itu ketika jualan tidak menggunakan strategi list building, ketika teman-teman itu punya produk, teman-teman itu bingung. Aduh, produk sudah ada, tapi bingung mau promosi kemana, begitu. Karena tidak memiliki database. Dan hasilnya, kalau nggak punya database, nggak ada penjualan. Kecuali dia ngiklan, kemudian bikin sosmed dulu, promosi, dan seterusnya. Tapi kalau sudah punya database, yang niche-nya itu adalah ibu-ibu atau remaja yang butuh hijab, nah itu langsung bisa cuan, teman-teman, kalau punya database gitu. Nah, kalau teman-teman itu menjalankan list building, membangun database, ketika punya produk, tinggal promosi saja, ya. Ibaratnya itu kita japri, halo Kak, semoga sehat selalu. Kemudian bisa sampaikan, kebetulan kami punya produk baru nih Kak. Atau misal, kalau Kakak pengen hijab yang mungkin anti kusut dan seterusnya bisa pakai hijab kami Kak, dan seterusnya. Itu hanya contohnya teman-teman. Nah, ketika promosi itu sudah dilakukan ke database yang teman-teman punya, teman-teman akhirnya bisa menghasilkan sales, penjualan. Nah, sampai di sini saya mau tanya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman pilih tanpa list building atau dengan list building dengan analogi yang seperti ini. Coba tulis di komen ya. Saya sudah pakai analogi ya teman-teman. Kalau teman-teman punya bisnis tapi nggak menjalankan list building, teman-teman akan bingung ketika punya produk baru. Aduh, harus promosi kemana lagi nih? Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman itu punya list building, menjalankan list building, teman-teman itu punya kumpulan database yang termanage dengan baik, terkategori dengan baik, kemudian disapa lagi, kemudian bisa menghasilkan penjualan. Nah, di sini kata-kata menjawab Kak Indra list building, Kak Indra list building, Kak El Mahdi list building, Kak Ana list building, Kak Siti list building. Kata-kata menjawab memilih menggunakan list building. Nah, sekarang kita akan belajar aturan-aturan dalam kita itu menjalankan list building, teman-teman. Jadi nggak sembarangan, teman-teman. Ya. Nah, di sini teman-teman boleh lihat rules list building WhatsApp atau aturan ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita dari sisi quantity dulu. Nah, kalau teman-teman itu menjalankan list building, ya, jangan fokus terhadap jumlahnya yang penting banyak, tetapi fokuslah kepada quality dari database itu. Kalau banyak-banyakan database, teman-teman, saya itu udah ratusan ribu database. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah database itu berkualitas, punya daya beli, dan seterusnya. Nah, yang kedua, jangan pernah beli database atau scrap database. Apalagi teman-teman itu sok-sokan mau masuk grup orang lain, kemudian semua anggota grupnya di grab, kemudian dijabri. Itu klasik, teman-teman. Nah, kenapa saya tahu? Karena saya dulu melakukan seperti itu dan saya belajar bahwa hal itu nggak efektif, teman-teman, dan nggak berkah. Maksudnya nggak berkah itu ibaratnya itu kolamnya orang kita curi nih database-nya atau kita curi anggotanya. Itu juga menurut saya nggak boleh. Nah, kemudian yang ketiga, selling. Ketika teman-teman itu sudah punya database gitu ya, jangan serta-merta tiap hari jualan, tiap hari broadcast, tiap hari nawarin produk. Saya juga pernah, teman-teman, bahkan hari ini juga ada sales mobil itu, padahal dia itu kotanya Jakarta gitu ya. Saya itu kotanya Solo. Ya jelas kalau saya mau cari mobil gitu ya, ya saya pilih yang deket gitu lah. Nah, maka penting banget
kita juga mengkategorikan database. Nah, di sini ada yang namanya funneling, ya teman-teman. Funneling itu bagaimana proses kita mengubah orang asing akhirnya menjadi pembeli, bahkan pelanggan, teman-teman. Nah, itu ada proses-prosesnya. Kalau di dalam digital marketing, itu dinamakan funnel atau alur penjualan. Nah, di sini kita sudah tahu aturan-aturan kalau kita mau membangun database. Nah, ini adalah contoh em, hasil ketika kita menjalankan list building ya atau database atau membangun database. Saya bisa menghasilkan ya mungkin teman-teman ada yang jauh lebih hebat dari saya malam hari ini ya gabung di webinar malam hari ini. Nah, inilah salah satu bukti bahwa saya menjalankan list building WhatsApp setiap hari teman-teman dan bisa menghasilkan penjualan dari WhatsApp. Oke. Nah, ini adalah juga bukti saya closing rata-rata juga menggunakan WhatsApp karena produk yang saya jual itu rata-rata memang butuh konsultasi dulu. Contohnya seperti jasa pembuatan website, landing page, kemudian tools WhatsApp Blast gitu ya. Nah, itu biasanya perlu edukasi dulu di WhatsApp. Sehingga kalau closing saya rata-rata di WhatsApp, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu bukti, semoga teman-teman bisa termotivasi dan kita juga sama-sama belajar gitu, teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan bedah gimana cara memulainya. Siapa di sini yang siap memulai list building? Boleh katakan, boleh komen, siap. Supaya saya juga semangat, teman-teman, membawakan webinar malam hari ini. Oke, siapa yang siap untuk membangun list building? Boleh komen, siap. Oke, Pak Anang siap, Pak Gendra siap, Kak Fitri siap, Pak Mulyadi siap, Pak Indra siap, Kak Andia, Pak Sofi, Kak Siti siap, 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 siap. Oke, teman-teman. Ya. Nah, cara memulainya adalah dimulai dari menentukan target market, teman-teman. Nah, gimana sih menentukan target market itu? Ya, sebelum ke situ, teman-teman, kalau teman-teman itu mau belajar ke siapapun, ke Kang Dewa, ke Denny Santoso, ke siapapun lah yang jago dalam digital marketing, rata-rata mereka mengajarkan yang pertama adalah basicnya dulu, yaitu menentukan target market atau buyer persona kita. Nah, gimana caranya? Rata-rata orang Indonesia kalau ditanyain, misal di sini teman-teman tadi ada yang bisnisnya itu online shop, ada yang jualan produk digital, ada yang jualan skincare, ada yang jualan apa tadi? Ada jualan kaligrafi. Nah, di sini teman-teman ya, kalau teman-teman itu ditanyain, rata-rata orang Indonesia itu menjawabnya target market saya mahasiswa, target market saya itu ibu-ibu, Mas. Nah, apakah itu salah? Nggak salah juga, teman-teman. Tetapi kurang tepat. Nah, kalau pengalaman saya belajar ke banyak orang dan saya sendiri praktek untuk menentukan target market kita, ya, kita harus memulainya semuanya itu berawal dari problem. Apa masalah mereka, apa kesulitan mereka, apa tantangan yang mereka sedang hadapi, apa impian mereka. Nah, kalau misal teman-teman sudah punya pelanggan di sini, sudah punya klien, sudah punya customer, coba tanyakan ini kepada mereka untuk bisa menjadi sebuah acuan gitu ya. Nah, jadi dimulai dari problem itu, teman-teman. Nah, yang kedua, apa ketakutannya kita juga harus tahu. Kemudian apa tujuan mereka kita juga harus tahu. Kalau mereka beli skincare, agak contoh, tujuannya apa sih? Apakah supaya nggak jerawatan, supaya kulitnya nggak kering, atau bagaimana? Nah, kemudian aspirasi yang mereka punya, tujuan, angan-angan mereka itu apa? Nah, teman-teman catat ya malam hari ini, ikut webinar malam hari ini. Nah, problem ini teman-teman catat supaya teman-teman nanti ketika menjalankan list building ini bisa tahu ya, tahu bagaimana teman-teman itu menentukan target market dengan cara yang benar. Nah, nanti Mas, kalau saya sudah tahu problem mereka apa, impian mereka apa, masalah mereka apa, selanjutnya apa Mas Dion? Nah, selanjutnya teman-teman harus tahu rata-rata dari mereka itu ada di mana. Apakah mereka itu nongkrongnya ngobrolnya kata-kata di Instagram,
di TikTok, atau di Facebook, atau di Thread, atau di Twitter, dan seterusnya. Kita harus tahu platform yang mereka pakai, teman-teman. Oke, langkah pertama kita harus tahu dulu problemnya apa, mereka di mana, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan ya audiens spesifik dari mulai masalahnya, bahkan sampai ke HP perangkat yang dipakai mereka itu seperti apa. Apakah pakainya iPhone, Android, laptop, seperti itu ya. Nah, teman-teman nanti bisa punya yang namanya buyer persona. Buyer persona itu jauh lebih spesifik, teman-teman, dibandingkan target market. Jadi, ibaratnya tuh kita itu menentukan orang-orang yang spesifik, itu yang dinamakan buyer persona, teman-teman. Tetapi semuanya itu dimulai dari menentukan target audience. Nah, kalau sudah tahu target marketnya siapa, teman-teman, yang kedua, untuk membangun database kontak WhatsApp dengan cara gratisan, ya, teman-teman bisa menawarkan solusi kepada target market itu tadi. Nah, solusinya itu disebut yang namanya lead magnet. Lead magnet itu apa, Mas Dion? Lead magnet itu adalah sesuatu yang kita berikan secara gratis. Ya, meskipun itu gratis, teman-teman, lead magnet itu juga harus punya value, harus punya manfaat kepada target market kita. Jadi nggak asal ngasih gratisan gitu ya, tetapi harus bermanfaat, harus punya value, harus punya nilai gitu ya. Nah, di sini contohnya teman-teman bisa bikin e-book, ya, e-book yang bermanfaat untuk target market itu. Kemudian teman-teman bisa bikin template desain, bisa free trial kalau teman-teman itu jualan aplikasi gitu ya. Contoh saya juga jualan tools WhatsApp marketing, teman-teman. Nah, itu juga saya berikan free trial 3 hari ya, atau paket murah gitu ya, itu juga bisa. Kalau teman-teman jualannya makanan, bisa kasih tester gratis ya, atau juga teman-teman bisa tawarkan diskon. Oke, nah, buat teman-teman yang nanti punya pertanyaan mengenai lead magnet ini, teman-teman bisa tanyakan di akhir webinar ini ya. Nah, kalau sudah kita menentukan target market, menyiapkan lead magnet, kita nanti bisa memanage data-data atau orang-orang tadi yang akhirnya mau mendownload lead magnet kita atau mau kita berikan lead magnet tadi. Nah, manajemen data ini kita bagi paling simpel ya, teman-teman. Itu kita bisa masukkan ke WhatsApp, contohnya komunitas WhatsApp, grup WhatsApp, Telegram, channel Telegram, atau kalau teman-teman itu punya platform sendiri, website sendiri, bisa masukkan di database itu di platform teman-teman sendiri. Nah, itu ketika mereka sudah mendownload em, lead magnet itu tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya ketika kita sudah pegang database-nya, itu sudah enak banget, teman-teman, ke depannya. Ciamik pokok, kalau teman-teman itu pegang database itu enak gitu loh. Kayak saya bikin webinar malam hari ini, kalau pegang database-nya ya tinggal disapa aja, diundang lagi, nanti ada webinar lagi, di invite lagi begitu. Nah, gimana supaya kita itu bisa menjangkau orang-orang itu tadi, teman-teman? Caranya adalah menggunakan yang namanya sumber traffic. Nah, sumber traffic itu kita biasanya ya, teman-teman, ada dua ya. Ada dua. Kalau kita pakai Google atau search engine ya, itu bisa. Nah, biasanya gini, misal kita punya usaha hijab, kemudian orang itu kepo atau mau cari hijab melalui Google. Nah, kita bisa ditemukan melalui search engine tadi atau Google. Itu salah satunya. Cara yang kedua adalah menggunakan konten sosial media ya. Sekarang semua orang saya rasa juga pakai, teman-teman yang ikut webinar malam hari ini pun saya rasa juga ini ya, pakai sosial media juga ya. Nah, sekarang teman-teman, tugas teman-teman adalah membuat konten di sosial media. Ini wajib. Untuk apa? Untuk menyebar lead magnet yang teman-teman sudah buat tadi. Ya. Nah, kenapa kita perlu menggunakan sosial media, teman-teman, di era sekarang? Ya. Jadi kalau teman-teman, mohon maaf ya,
mungkin ada beberapa orang yang mungkin kesindir dari webinar malam hari ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen punya impian jualannya laris, database-nya banyak, punya relasi bisnis, kemudian punya peluang usaha dan seterusnya. Tetapi kalau teman-teman saat ini masih males-malesan untuk bikin konten di sosial media, saya rasa sulit banget teman-teman. Kecuali teman-teman punya modal iklan gede gitu ya, itu mungkin bisa. Tetapi kalau teman-teman itu modal iklan belum ada, saya rasa sosial media itu, bikin konten itu adalah hal yang sangat wajib dan itu terbukti berhasil teman-teman. Oke, nah pertanyaannya sekarang dari 86 orang yang sudah join webinar malam hari ini, sudah bikin konten di sosial media atau belum? Coba tulis di komen. Ya, apakah teman-teman itu sudah rajin bikin konten? Kak El Mahdi belum, Kak Desi belum, Pak Nuryadi belum, Pak Prayitno belum. Sudah dong, tapi nggak rajin. Oke, yang sudah saya doakan semoga diberi konsistensi ya. Kak Neni sudah, belum. Kak Marlon udah, Pak Rahmat udah, Pak Ahmad sudah. Kalau konten faceless gimana? Nggak masalah, yang penting bikin konten. Tujuan bikin konten itu kita mencari perhatian target market teman-teman. Ya, cari atensi target market. Kalau konten faceless sudah tapi belum rajin dimaksimalkan. Oke, yang sudah, yang belum, ayo segera action teman-teman. Daripada ketinggalan yang lain teman-teman. Oke. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa teman-teman itu em, asli gitu loh. Jadi nggak, saran saya yang faceless tadi menurut saya wajib kelihatan mukanya ya. Kalau minder ya belajar supaya nggak minder ya gitu teman-teman. Supaya pede gitu. Nah, sekarang kalau kita menggunakan sosial media untuk membangun database kontak WhatsApp, kita bisa pakai banyak sosial media teman-teman ya. Yang paling familiar tentu teman-teman lima ini, teman-teman familiar, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Thread atau Twitter juga bisa teman-teman. Nah, sosial media ini kalau sudah kita pakai teman-teman ya, itu sebetulnya kita nggak bisa memanage follower di situ. Follower kan bisa datang dan pergi, bisa follow unfollow gitu ya. Nah, nggak bisa di manage. Nah, misal teman-teman itu punya follower satu begitu ya. Satu orang katakanlah ngefollow teman-teman. Tetapi sebetulnya dia itu juga ngefollow akun sosial media lain. Sehingga teman-teman itu juga pada akhirnya bersaing dengan sosial media lain. Jadi ketika teman-teman itu menggunakan sosial media, teman-teman itu tidak bisa mengkontrol algoritmanya, mengkontrol akunnya dan sebagainya. Ya, bisa suatu saat kena hack, kena banned dan seterusnya. Maka di sini teman-teman kalau menggunakan sosial media, bangunlah yang namanya database. Apa teman-teman? Bangun yang namanya database. Ya, caranya gimana? Teman-teman bikin yang namanya opt-in form untuk nangkap database. Seperti teman-teman yang gabung di webinar ini, ketika melihat konten saya di sosial media, teman-teman tertarik ikut webinar, kemudian mengisi yang namanya opt-in form, nama, nomor WA, email gitu ya. Nah, inilah proses list building teman-teman. Semoga teman-teman bisa nangkep ya penjelasan saya sejauh ini gitu ya. Oke, nah ini adalah alur yang saya pakai teman-teman untuk membangun database menggunakan Instagram saya teman-teman. Nah, ini saya ambil contoh ya, saya membuat Instagram Story. Nah, di dalam Instagram Story ini saya mempromosikan katakanlah aplikasi atau jasa pembuatan website atau webinar. Nah, buat teman-teman yang mau ikut webinar bagaimana membangun database kontak WhatsApp, silakan teman-teman boleh replay ikut atau komen belajar gitu ya. Nah, nanti ketika audiens atau orang yang tertarik itu komen atau ikut, di situ saya menggunakan yang namanya tools ya, teman-teman. Yang namanya ManyChat. Ini yang sering ngonten di Instagram pasti tahu ya. Nah, ManyChat ini tujuannya apa? Ketika orang itu ngebalas atau komen komen ini ya,
mau ikut belajar dan seterusnya, maka mereka itu akan mendapatkan DM otomatis. Ya, saya juga pernah teman-teman bagi-bagi yang namanya e-book teknik closing di story WA saya, di story Instagram saya. Nah, ketika ada orang yang mau, maka dia nge-DM mau gitu ya. Ketika dia nge-DM mau, maka Instagram saya akan otomatis nge-DM otomatis, teman-teman. Nah, itulah kenapa saya berlangganan yang namanya ManyChat. Supaya saya nggak ngebalesin satu-satu gitu, teman-teman. Nah, ketika sudah audiens itu mendapatkan lead magnet, di situ teman-teman saya mendapatkan database. Nomor WA, nama email. Nah, database itu nanti saya olah ini masuk ke yang namanya funnel. Ya. Nah, kalau story IG kita itu banyak banget yang replay teman-teman atau yang komen, maka algoritma Instagram itu akan lama-lama mendistribusikan konten kita ke lebih banyak audiens lagi. Ya, semakin banyak audiens yang melihat konten kita, maka kita berpotensi mendapatkan leads atau database yang banyak, teman-teman. Oke, nah ini adalah alur bagaimana saya menggunakan Instagram untuk membangun database kontak WhatsApp ribuan bahkan, teman-teman. Oke, nah ini adalah contohnya. Ketika interaksi di DM ini makin banyak, maka IG ya atau Instagram itu akan ngebus profil kita di bagian paling kiri. Kalau sudah ada di bagian paling kiri, maka potensi dikliknya itu akan tinggi. Nah, di sini ada 113 orang yang nge-DM ya. Kemudian balasan saya dibuka 52% gitu, teman-teman. Nah, di sini saya bisa mendapatkan database tanpa biaya, teman-teman ya, dari story IG saya. Nah, di sini teman-teman, ketika teman-teman nanti membuat yang namanya opt-in form ya atau landing page yang nanti nangkep database gitu ya. Teman-teman harus menyiapkan beberapa komponen-komponen penting ini. Yang pertama, teman-teman menyiapkan dulu nih lead magnet. Nah, lead magnetnya tadi teman-teman harus pikirkan apa yang kira-kira bisa bernilai, bisa bermanfaat untuk target market. Ya, difikirkan lead magnetnya apa? Apakah free ebook, free trial, atau free konsultasi dan seterusnya. Saya punya klien, dia punya bisnis yang namanya wedding, teman-teman. Nah, lead magnetnya itu dia adalah konsultasi one on one. Jadi ketika ada orang mau nikah, biasanya kan bingung nih, yang dipersiapkan apa, venue-nya atau tipe-tipe orang wedding atau nikah itu seperti apa. Nah, dia membuka yang namanya konsultasi one on one. Nah, itu adalah bentuk dari lead magnet. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah menyiapkan lead magnetnya, buatlah konten di dalam opt-in form itu. Ya, kemudian kalau teman-teman pengen semuanya itu berjalan otomatis, ya teman-teman harus menggunakan tools ya. Di sini ada yang namanya autoresponder WA atau email. Buat teman-teman yang join di webinar malam hari ini, sebelumnya kan teman-teman itu ngisi form. Ketika sudah ngisi form, teman-teman mendapatkan email atau WA otomatis. Nah, itu adalah contoh saya menggunakan autoresponder, teman-teman. Ya, di sini teman-teman juga bisa pakai yang namanya WA konfirmasi atau introduction ya. Terima kasih Kak Indra, terima kasih Pak Saiful sudah tertarik webinar. Perkenalkan saya Dion gitu ya. Nah, itu konfirmasi. Nah, ini kalau mau otomatis ya, mau nggak mau pakai tools teman-teman. Tapi kalau manual ya, monggo selama teman-teman itu kuat gitu ya. Nah, lalu gimana supaya audiens itu mudah untuk dikontrol, mudah untuk di-manage, Mas Dion? Nah, teman-teman, ketika bikin konten teman-teman ya, itu teman-teman tujuannya adalah menarik perhatian untuk mendatangkan traffic. Ya, pakai IG itu tujuannya untuk mendatangkan traffic. Pakai TikTok itu tujuannya untuk mendatangkan traffic. Pakai Twitter, pakai apapun sosial media. Tujuannya adalah mendatangkan traffic.
Ya, tetapi kalau teman-teman mendatangkan traffic saja nggak bisa, ya nggak akan ada orang yang masuk ke toko online teman-teman, ke tempat usahanya teman-teman. Nah, maka di sini penting banget, menurut saya wajib ya, bikin konten itu sekarang itu wajib ya. Kemudian ketika kita bikin konten, pakai opt-in form, ya link yang nanti bisa diisi untuk mendaftar atau mendownload lead magnet tadi, teman-teman. Ya, nah, kalau teman-teman pakai sosial media, ya, itu bisa pakai tiga cara, teman-teman. Bisa yang namanya traffic berbayar, atau paid traffic, atau menggunakan cara organik, ya. Cara organik itu biasanya kita harus sabar, ya, teman-teman, bikin konten setiap hari, konsisten, sampai akhirnya nanti ada konten kita yang meledak gitu ya. Nah, yang ketiga, kita bisa bikin konten-konten viral, ya. Nah, ujung-ujungnya teman-teman, kalau teman-teman itu mau pakai paid traffic, pakai organic traffic, pakai viral traffic atau viral marketing, ya teman-teman itu harus bisa mendatangkan yang namanya database. Percuma teman-teman itu bisa bikin konten viral, bisa bikin konten konsisten setiap hari, bisa ngiklan tapi database nggak punya. Nah, itu parah itu teman-teman. Kita udah keluar uang untuk ngiklan, tapi kita nggak dapet database. Itu sayang banget menurut saya. Ya, kita udah ngonten tiap hari sampai malam, tengah malam bikin konten gitu ya. Tapi kita nggak tahu goalnya ya. Jadi teman-teman kalau bikin konten, kalau teman-teman menjalankan list building, teman-teman harus goalnya itu bisa pegang database gitu. Nah, ini ada tiga cara ya teman-teman untuk mengkoleksi dan memanage database kontak WA. Ya, kalau dari sosial media biasanya teman-teman, kalau kita mau dapat database itu biasanya buat teman-teman yang mau ikut webinar gratis, buat teman-teman yang mau ebook gratis atau mau trial gratis atau mau diskon 50%, silahkan klik link di bio sekarang. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian dari link bio ini, teman-teman nanti bisa kategorikan database itu tadi. Apakah database itu adalah calon pembeli, apakah database itu adalah pembeli, pelanggan, dan seterusnya. Kalau teman-teman itu pakai iklan, ya biasanya dari iklan itu ke landing page, dari landing page itu nanti dikategorikan database-nya. Apakah database ini dari iklan atau bukan, begitu. Nah, itu harus kategori teman-teman. Kalau database itu acak-acakan, nggak ada kategorinya, yang penting punya banyak database itu akan menyulitkan ke depannya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman jualan properti ya, teman-teman bisa pakai event offline. Saya juga pernah teman-teman bikin em, workshop gitu ya, jualan properti. Biasanya kan kita mengundang orang dulu untuk datang pertemuan atau gathering. Nah, itu saya dulu menggunakan yang namanya formulir gitu, teman-teman. Formulirnya itu berupa digital juga. Waktu saya bikin workshop offline pun, seminar offline itu juga sama, pakai yang namanya formulir ya atau absen. Nah, tujuannya supaya nanti database itu bisa kita follow up, bisa kita manage, teman-teman. Oke? Nah, nanti database itu bisa kita kategorikan sesuai kategorinya. Nah, ini pentingnya kita untuk mengkoleksi dan memanage database kontak WA, teman-teman. Oke? Nah, kalau teman-teman ingin menjalankan yang namanya list building, membangun database kontak WA ribuan sampai bisa mengubahnya menjadi pembeli, ini adalah alur atau prosesnya, teman-teman ya. User trigger ini artinya contoh, ketika teman-teman itu menjalankan list building, teman-teman kan membagikan lead magnet gratis. Nah, ketika orang itu akhirnya ke-trigger untuk daftar, di situ automationnya jalan, teman-teman. Ada WA selamat datang, welcome. Kemudian ada WA edukasi ya. Buat tadi yang jualan produk digital, mungkin ini akan relate ya, akan relevan, bisa diaplikasikan. Kemudian ada perkenalan, kemudian ada edukasi satu, edukasi dua. Sequence ini adalah follow up, teman-teman. Dan semuanya ini berjalan otomatis. Nah, supaya bisa berjalan otomatis, kita harus menggunakan tools. Kalau nggak pakai tools ya berarti manual satu-satu, teman-teman. Nah, nanti dari sini, ini kan adalah proses ya, teman-teman. Nggak serta-merta kita itu setelah punya database,
itu langsung bisa jualan, ya. Nggak serta-merta begitu. Tetapi ada sebuah proses yang harus kita ikuti, teman-teman. Dari yang awalnya itu dia cuman ngedownload lead magnet, kemudian kita edukasi, akhirnya dia itu kepo, kemudian tertarik, setelah tertarik akhirnya dia beli. Nah, di sini adalah goal terakhir teman-teman mendapatkan penjualan. Jadi ini adalah proses yang panjang, teman-teman. Oke? Nah, di sini saya akan em, mendemokan ya, teman-teman. Bagaimana kita bisa menjalankan yang namanya iklan CTWA, ya. Siapa di sini yang mau saya demokan cara beriklan di Meta tanpa menggunakan landing page, tanpa menggunakan web? Boleh komen mau, ya, supaya saya semangat, teman-teman. Ya, siapa yang mau saya demokan? Kalau di luar sana webinar seperti ini biasanya berbayar gitu, teman-teman. Ngajarin orang iklan itu, saya soalnya pernah pernah ini pernah beli gitu ya. Nah, siapa yang mau saya demokan? Oke, saya stop share dulu. Saya lihat komen dulu. Berapa banyak teman-teman yang mau saya demokan? Ada 33 orang yang sudah komen. Mau saya demokan? Mau. Kak Nuryati, Kak Shofa mau. Ya, oke teman-teman. Saya akan kasih fundamentalnya dulu. Sebelum kita beriklan itu, nggak serta-merta kita langsung ke teknisnya, teman-teman. Tetapi kita harus tahu strateginya, ya. Nah, di sini saya akan mendemokan cara beriklan, ya. Saya rasa supaya langsung ya, teman-teman. Supaya nggak terlalu lama gitu, teman-teman menunggu. Nah, saya akan bahas dulu dari segi mindsetnya, teman-teman. Supaya teman-teman itu punya mindset dalam beriklan, khususnya untuk CTWA. Oke, sudah kelihatan share screen saya. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, beriklan menggunakan strategi CTWA. Jadi akhir-akhir ini, teman-teman, akhir-akhir ini saya mendapatkan banyak iklan dari Facebook, dari Meta gitu ya. Kita itu suruh untuk diarahkan untuk menggunakan fitur ini. Nggak tahu ya, apakah Meta itu sedang menggoreng fitur ini supaya kita itu pakai fitur ini untuk ngiklan. Jadi iklan tuh WhatsApp. Nah, ini ada contohnya sebetulnya, teman-teman. Sebentar ya, ini agak nge-lag mungkin. Oke, sebentar ya. Jadi di sini ada beberapa brand yang menggunakan iklan tuh WhatsApp. Jadi tanpa menggunakan landing page. Ini biasanya seperti ini, teman-teman. Kalau saya lagi webinar, kalau ada gambarnya itu nggak tahu ya, agak berat. Oke, nanti semoga bisa keluar ya gambarnya, teman-teman. Atau saya close dulu ya mungkin. Saya close dulu aja, teman-teman. Saya buka ulang supaya teman-teman itu punya gambaran seperti apa sih, Mas Dion, iklan tuh WhatsApp itu, ya. Oke, saya sudah buka ulang. Saya share screen dulu. Nah, jadi teman-teman kalau menggunakan iklan tuh WhatsApp, teman-teman itu nggak perlu modal domain, nggak perlu bikin website, nggak perlu beli hosting gitu ya. Jadi ini adalah biasanya pemula itu pakainya ini, teman-teman ya, yang mungkin secara fundamental iklan belum paham gitu. Semoga keluar ya gambarnya. Oke, duh nggak keluar ya. Oh keluar, sip. Nah, ini adalah contoh brand, teman-teman, yang menggunakan iklan tuh WhatsApp ya. Di sini ada Hey Heika Kopi, ini ada di Solo, teman-teman. Dan saya sering dapat iklannya juga. Dia menggunakan iklan yang namanya CTWA. Jadi tanpa landing page, langsung mengarah ke WhatsApp. Ini juga salah satu toko komputer di dekat kampus di Solo. Itu juga menggunakan iklan tuh WhatsApp, ya.
Kalau diklik langsung mengarah ke WhatsApp. Nah, saya sendiri juga pernah menggunakan iklan tuh WhatsApp untuk mempromosikan jasa pembuatan website. Nah, oke. Nah, sebelum kita menjalankan iklannya, saya demokan nanti. Nah, di sini ada disclaimer dulu teman-teman, supaya teman-teman nanti punya gambaran bagaimana cara beriklan menggunakan call to WhatsApp atau CTWA. Nah, ada empat ya dari segi pembuatan kampanye atau iklannya. Itu yang pertama adalah tanpa menggunakan landing page, ya, tanpa menggunakan landing page, langsung direct ke WhatsApp, ya. Nah, kemudian yang kedua dari sisi produk itu tidak berlaku ya untuk jualan produk edukasi. Produk edukasi itu apa? Produk edukasi itu adalah produk yang perlu diskusi dulu, kayak obat-obatan, herbal, kemudian em, wedding, ya, sesuatu yang perlu diskusi dulu. Itu biasanya menurut pengalaman saya nggak efektif teman-teman kalau menggunakan iklan to WhatsApp. Tetapi mungkin di beberapa kasus, beberapa case itu bisa efektif. Nah, itu beda lagi teman-teman ya. Kalau di case saya itu nggak efektif gitu. Nah, yang efektif itu iklan dengan strategi CTWA ini efektif untuk produk yang minim edukasi. Contohnya apa? Lampu, kemudian celana, kaos, t-shirt, kemudian alat-alat rumah tangga gitu ya, misal kayak gantungan, em, perekat, isolasi gitu ya. Nah, itu efektif teman-teman karena minim edukasi ya. Nah, dari segi konten ya, kalau kita menggunakan strategi iklan CTWA, kuncinya ada pada ads kreatif, ada di dalam iklannya. Entah itu pakai gambar, entah itu pakai video. Pokok iklannya itu harus mewakili produk itu, teman-teman. Sehingga nanti kalau ada orang yang tertarik akhirnya nge-WA, nggak banyak nanya lagi, teman-teman. Karena apa? Di iklannya itu sudah jelas ukurannya ini, eh, produknya itu, cara pakainya begini, dan seterusnya. Jadi, kuncinya kalau teman-teman itu iklan CTWA, ada di konten iklannya. Ya, dari strategi promo itu juga em, berbeda ketika teman-teman menggunakan iklan CTWA ini. Nah, kita ke slide selanjutnya, produk-produk apa saja yang bisa diiklankan menggunakan CTWA. Ya, contohnya adalah produk fashion, teman-teman. Seperti kaos distro, celana, kemeja, hijab. Saya juga punya teman di Solo, dia itu punya usaha celana gitu ya, konveksi, ya, punya distro, jualannya celana gitu, teman-teman. Nah, dia menggunakan iklan CTWA juga, ya, untuk jualan, ya, untuk bisa meningkatkan omset menggunakan WA untuk iklan. Kemudian ada hijab, gamis, topi, kemudian ada kalung, jam tangan. Nah, itu cocok untuk teman-teman menjalankan iklan tuh WhatsApp. Nah, kalau produk-produk rumah tangga itu biasanya lampu LED, blender, aksesoris, gitu ya. Ada produk-produk unik kayak gelas misal, gelas kopi kayak gini ya misal, gelas estetik gitu ya, atau gelas kafe kayak gini misal. Nah, itu cocok teman-teman. Jadi nggak semua produk itu cocok untuk diiklankan. Nah, saya akan demokan teman-teman, demokan ya. Teman-teman nanti boleh tiru ya. Saya akan demokan menggunakan Meta Ads, Ads Manager ya teman-teman. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, di sini teman-teman. Nah, itu apa Mas Dion? Kok banyak banget istilahnya? Ada CPM, ada frekuensi jangkauan. Buat yang belum familiar tentang Ads Manager atau iklan, ya, em, ya mungkin nggak familiar ya sama apa ini angka-angka ini gitu ya. Apa itu set iklan-iklan gitu ya. Tetapi bagi yang mungkin teman-teman sudah pernah ngiklan, itu paham ya. Apa ini? Nah, saya akan mendemokan simpel saja teman-teman. Di sini ada kampanye ya.
Oke, saya lihat respon dulu. Ya, Bang izin keluar gak ada keperluan. Monggo, nggak apa-apa. Oke, WA biasa atau WA bisnis? Kalau jualan teman-teman pakai WA bisnis, jangan pakai WA biasa. Ya, WA itu sudah menyediakan aplikasi khusus untuk jualan. Kenapa teman-teman masih pakai WA biasa gitu? Nah, pakai aja WA bisnis. Oke, di sini kita buat ya. Nah, di sini ada beberapa tujuan campaign ya. Ada awareness ya. Di sini teman-teman sudah dijelaskan awareness itu untuk apa? Untuk membangun kesadaran dan seterusnya. Nah, kita langsung saja ke sales atau penjualan. Oke, kita lanjut. Kita pakai yang bawah. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kita em, pakai apa ya? WA gitu ya. WA, jasa web. Saya akan jualan jasa pembuatan website, teman-teman. Jasa web, ini hanya contoh ya. Produknya teman-teman bebas ya. Produknya sesuaikan aja sama produknya teman-teman. Jasa web, WA, ini aja. Jasa web, WA. Oke, kalau sudah kita ke bawah, di bawah itu kita langsung klik next saja. Nah, kuncinya ada di sini teman-teman. Kalau teman-teman itu ngiklan pakai CTWA, berarti kita pilih yang destinasi pesan. Ya, jasa web, kita kasih nama set iklannya, jasa web, WA. Ya, penamaannya bebas ya teman-teman, sesuaikan saja supaya teman-teman ingat aja ya. Ini modifikasi saya sendiri. Nah, destinasi pesannya ini kita pilih WA saja. Jadi yang messenger ini dibuang saja. Ya, kemudian nomornya ya kita bisa hubungkan nomor lain ya. Contoh saya mau pakai nomor admin yang lain, kita pilih Indonesia. Nanti teman-teman harus verifikasi dulu ya. Nanti ada kode yang dikirim ke WA. WA-nya itu dari Meta ya teman-teman ya. Oke, di sini ada kode dikirim. Oke, kalau sudah kita kembali ke sini, masukkan kode konfirmasi. Nah, kita sudah menghubungkan nomor WhatsApp yang nanti akan menerima leads atau menerima traffic dari iklan ini, teman-teman. Ya, bisa lebih dari satu ya. Ini satu saja, teman-teman. Kemudian kita pilih anggaran atau budget iklannya ya. Saya akan bikin saja 50.000 ya. 50.000 ini kita jalankan nanti malam ya, teman-teman. Ya, kenapa nanti malam? Eh, supaya ini aja refresh ya. Tengah malam itu biasanya ini. Saya akan menjalankan iklan ini selama ini tanggal 22. Ini biarin aja lah ya. Biarin aja, nggak saya atur tanggal berakhirnya. Nanti saya lihat performanya dulu. Nah, kalau sudah kita pilih di sini pemirsa advantage. Jadi begini teman-teman, Meta itu makin hari makin canggih. Dia itu punya yang namanya machine learning yang canggih. Jadi kita bisa tentukan target market kita sendiri atau kita bisa ikut maunya Meta. Jadi Meta itu sendiri yang akan menjadikan audiens. Nah, tetapi ini perlu di-testing dulu teman-teman. Apakah audiensnya yang ditentukan oleh Meta itu efektif atau enggak? Nah, kalau kita ragu ya kita bisa pakai di sini beralih ke opsi pemirsa asli. Oke. Nah, kalau kita pakai advantage ya, ini kita serahkan sepenuhnya ke Meta. Jadi Meta yang akan mencarikan audiens yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, supaya ini simple, saya akan menggunakan pemirsa advantage saja teman-teman ya. Nanti kita lihat hasilnya ya.
Kemudian penempatannya ya, di sini saya akan menempatkan di Reel sama feed saja ya, yang audience network ini nggak usah, kemudian Messenger nggak usah. Jadi saya fokusnya ke IG sama Facebook saja. Nah, di sini sudah, kalau sudah kita di bagian kanan kita bisa menggunakan melihat yang namanya estimasi hasil harian. Jadi sehari itu dengan budget 50.000 bisa menjangkau orang segini teman-teman. 7,6 ribu orang sampai 22.000 orang yang melihat ya menjangkau kita jangkau. Nah, estimasi orang yang akhirnya nge-WA itu ada 5 sampai 15 orang. Nah, semakin besar budgetnya, jangkauannya akan semakin gede juga, teman-teman. Dan potensi untuk kita mendapatkan chat perharinya itu juga gede. Jadi, di sini tergantung budgetnya. Nah, kalau sudah, kita klik berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kreatifnya atau ads kreatifnya. Nah, di sini adalah kunci kita membuat konten iklannya, teman-teman. Kita bikin tadi jasa web, aku kemudian kita pakai banner ya, pakai banner saja. Nah, halaman Facebook yang diinginkan, akun IG-nya ini Pramjana Media Digital ya. Oke, kemudian kita buat iklan di sini. Materi iklan, siapkan materi iklan ya. Iklannya iklan gambar. Oke, di sini ada teks utama ya, teman-teman. Kita masukkan dulu teks utama. Nah, kuncinya juga ada di copywriting-nya, teman-teman. Supaya orang itu nggak banyak nanya ketika nanti ke WA gitu ya. Konsul konsultasi gratis gitu ya. Oke, kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini kita upload unggah filenya, jasa web di sini. Kita pilih yang ini. Nah, di sini teman-teman adalah kita mengupload bannernya atau banner iklannya. Kita klik berikutnya. Nah, nanti tampilannya di IG ya seperti ini ya. Ini bagian beranda, kemudian ini di bagian Reels ya. Kita ganti supaya enak sesuai dengan formatnya. Oke, nah ini di hasil pencarian ya. Oke, nah kita sudah selesai untuk membuat ads kreatifnya. Ya, jadi tampilannya ada 3 ini nanti teman-teman ya. Nah, saya nanti akan bahas ya, kenapa saya cantumkan harga di sini ya. Tujuannya teman-teman itu adalah ngefilter orang-orang yang memang nggak sanggup membayar 1,5 juta untuk pembuatan website. Maka saya di sini menulisnya langsung 1,5 juta supaya orang yang nggak punya duit segitu ya nggak bisa bikin website gitu. Sehingga nanti kita bisa meminimalisir orang-orang yang em, cuma nanya ya tapi nggak ada duitnya gitu. Oke, kemudian kita klik berikutnya. Nah, ini kita langsung lewati dan lanjutkan saja. Nah, nanti seperti ini tampilannya, teman-teman. Ini kita matikan saja. Ini ada musiknya juga. Kita bisa matikan musik.
Oke, nah kemudian kita klik selesai. Nah, ini adalah em, highlight ya di sebelah kanan ya, teman-teman. Nah, tampilan iklannya nanti seperti ini. Oke. Nah, di sini teks utamanya akan saya buat tiga ya, teman-teman. Satu, dua. Nah, di sini. Nah, kenapa teks utamanya ini panjang? Karena memang strategi iklan CTWA ini, teman-teman, kuncinya ada di iklannya. Supaya orang itu nggak banyak nanya gitu loh. Supaya ngebaca, oh benefit itu kalau kamu bikin website di Promjina, ini ya, ada begini banyak gitu loh. Jadi setidaknya mereka udah tahu dari iklan. Nah, kita bikin lagi ya, bervariasi ya teman-teman ya, supaya nggak ngebosenin. Ya, nanti Meta akan mencari copywriting yang bagus yang mana gitu. Nah, di sini judulnya juga konsultasi gratis. Ya, kemudian judulnya em, di sini tampil memukau harga terjangkau. Nah, kalau sudah ya di sini tombol ajakannya kirim pesan WhatsApp. Oke, sudah benar. Kemudian sudah semua. Nah, kita cek lagi teman-teman ya. Di sini ada pratinjau ya. Kita lihat tampilannya kayak apa sih kalau iklan kita itu ditayangkan di sosial media. Nah, kurang lebih nanti tampilan iklannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kalau di Reels, ini kalau di Beranda, ini kalau di Facebook. Nah, oke. Kita langsung akan terbitkan. Ya, tayangnya akan jam 12 tengah malam nanti. Kalau sudah kita klik terbitkan. Menerbitkan satu dari tiga. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita akan terima email kalau iklan kita itu sudah tayang, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita lihat detail jasa web selesai. Ya, ini nanti tayang tengah malam, teman-teman. Nah, gimana? Teman-teman sudah dapat ini ya, sudah dapat insight cara beriklan menggunakan strategi CTBA. Ya, nanti kita akan ke tanya jawab, teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman, saya ingin bertanya buat teman-teman yang benar-benar ingin menggunakan WhatsApp untuk membangun database dari nol sampai bisa menghasilkan penjualan. Ya, setelah ikut webinar ini, saya yakin ya teman-teman itu sudah paham ini itu cara membangun database. Ya, tetapi teman-teman, saya punya guru namanya Pak Tung Desemwaringin. Teman-teman pasti beberapa juga tahu ya. Beliau pernah ngomong ke saya bahwa investasi yang paling menguntungkan ya itu adalah ilmu pengetahuan yang dipraktekkan. Teman-teman ikut webinar malam hari ini itu hanya sekedar tahu saja. Tetapi kalau nggak praktek, nggak ada hasilnya teman-teman. Berbeda kalau teman-teman itu mencoba. Ada kemungkinan teman-teman itu berhasil. Ya, itu adalah pesan dari guru saya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman ya. Teman-teman pasti ini ya, teman-teman pasti punya impian ya. Ada yang pengen bisa mendapatkan banyak database, kemudian bisa memaksimalkan aplikasi WA dengan baik. Ada juga yang pengen banyak orang itu tertarik dan beli. Banyak reseller. Bisa mendapatkan banyak database yang tertarget. Bisa mendapatkan database potensial. Paham cara membuat lead magnet ke calon customer. Bahkan berharap untuk mendapatkan banyak closingan orderan. Nah, buat teman-teman yang betul-betul mau praktek, ini buat teman-teman yang serius saja yang mau praktek dan dibimbing lebih dalam bagaimana step by stepnya, teknisnya seperti apa. Teman-teman boleh komen mau. Ini yang mau saja ya teman-teman, yang mau saja.
Kak Yani, Pak Hidayat mau, Kak Suryaningsih mau, Pak Saglan mau, Pak Fajar mau. Siapa lagi? Kak Ari mau, Kak Siti mau, Pak Yani mau, Pak Ismail Yunus mau. Siapa lagi yang mau? Pak Kak Naura, Pak Indra, Bu Heni, kemudian Pak Indra, Bu Heni ini kayaknya sudah join ya, sudah join Bu Heni. Kak Bivri. Oke, saya percaya bahwa teman-teman itu ikut webinar ini pengen ada hasil. Ya, tetapi hasil itu hanya bisa didapat kalau teman-teman itu mau praktek, teman-teman. Nah, di sini buat teman-teman yang tadi mau ya, mau untuk praktek lebih dalam lagi, teman-teman. Saya sudah membuat ya di sini saya sudah membuat yang namanya online course bagaimana membangun database WhatsApp dari nol. Bahkan saya demokan, saya praktekkan bagaimana step by stepnya, teknis-teknisnya. Dan selain itu, teman-teman yang menggunakan WA bisnis untuk jualan, saya juga sudah membuatkan video panduan step by stepnya untuk mengoptimasi aplikasi WA bisnisnya teman-teman. Mulai dari katalog produknya bagaimana supaya efektif, cara beriklan menggunakan CTWA tadi. Kalau teman-teman nggak punya laptop untuk cara beriklan seperti saya tadi, saya juga sudah membuatkan video bagaimana beriklan menggunakan HP saja. Jadi tanpa menggunakan laptop tadi, ya. Karena sekarang bisa teman-teman untuk ngiklan menggunakan WA bisnis di HP. Nah, materi di online course ini teman-teman ada 30 video dan nanti akan terus bertambah ya. Saya update seiring dengan WA itu ada update apa ya. Di situ ada banyak banget ya teman-teman bisa lihat di sini ya, mengoptimasi fitur WA bisnis, kemudian pengenalan jenis-jenis traffic, membuat landing page. Itu saya juga demokan teman-teman, membuat opt-in form, membuat lead magnet seperti ebook. Saya juga sudah membuatkan videonya menggunakan Canva juga bisa ya untuk bikin ebook. Kemudian menyusun funnel penjualan ya, alurnya dari sosial media kita bawa kemana, setelah dari sosial media kita mau apain. Kemudian iklan CTWA ini juga saya demokan teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, ketika menjalankan WhatsApp marketing, saya modalin teman-teman untuk free tools WhatsApp marketing. Ya, tools ini sebetulnya saya jual teman-teman ya. Per tahunnya itu 700.000, tetapi buat teman-teman itu yang mau coba dulu selama 14 hari saya gratiskan ketika teman-teman itu join di online course ini ya. Ketika teman-teman join ya, teman-teman nanti tentu akan mendapatkan grup bimbingan ya. Saya ada grupnya dan saat ini sudah ada 30-an orang yang join di grup itu. Teman-teman boleh tanya apapun tentang online course saya ya. Jadi yang belum tahu teman-teman, online course itu adalah kelas online. Jadi teman-teman itu belajarnya itu by video. By video itu saya membuat rekaman kelas gitu ya. Nah, teman-teman itu belajar ngikutin dari video yang saya buat. Kalau ada pertanyaan gimana Mas Dion? Tinggal WA saja atau langsung di grup supaya teman-teman di grup juga bisa belajar. Nah, di situ teman-teman, saya juga sudah menyediakan bonus buat teman-teman, yaitu 5 ebook premium. Nah, ebook ini biasanya saya jual teman-teman. Ada yang namanya teknik closing dan script follow up WA dari berbagai angle. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan di WA tadi, ada banyak list ya. Salah satunya adalah gimana Mas Dion cara follow up yang efektif, follow up calon pembeli yang belum transfer dan seterusnya. Oke. Nah, di situ saya sudah membuatkan rangkumannya di sini. Ada 15 teknik closing. Ada script follow up juga dari berbagai angle. Selain itu, buat teman-teman yang suka ngebaca ya, saya juga punya 100 halaman namanya itu WhatsApp Marketing Blueprint ebook ini biasa saya jual 99.000. Nah, ada juga panduan posting story WA secara otomatis. Ya, tools yang dipakai itu apa? Saya juga sudah membuatkan panduannya di sini. Jadi buat teman-teman itu yang sering lupa untuk bikin story WA, teman-teman bisa pakai tools ini. Bahkan ketika webinar ini berlangsung, nomor WA saya itu sudah bikin story WA otomatis teman-teman.
Jadi saya menjadwalkan nanti dia ketika jadwalnya tayang atau ngepost ya dia ngepost sendiri. Nah, kemudian di sini ada contekan copywriting berbagai angle dari cold market, warm market sampai hot market. Nah, selain itu teman-teman saya juga sudah menyediakan 100 template story WhatsApp. Temanya motivasi. Kenapa temanya motivasi? Karena setiap orang itu target market apapun pasti butuh motivasi. Dan ini cocok untuk membangun interaksi dengan audiens. Nah, ini adalah 5 bonus. Tadi juga ada tools WhatsApp Blast yang saya punya. Itu juga saya kasih bonus ke teman-teman. Nah, teman-teman, value ini senilai 596.000. Kalau di total ya, teman-teman. 596.000. Tetapi khusus teman-teman yang sudah join di webinar malam hari ini, teman-teman akan saya kasih harga spesial yaitu 199.000. Dan teman-teman ini sudah bisa nanti konsultasi sama saya, di grup juga ada. Ya, saya juga suka sharing. Teman-teman bisa nanya apapun tentang online course ini. Ada 30 video, bahkan nanti akan saya edit juga ditambah dengan iklan CTWA ini. Saya demokan ini. Oke. Nah, 199.000 ini value yang teman-teman dapatkan ya. Nah, cara ordernya gimana? Cara joinnya gimana Mas Dion? Saya akan ini ya teman-teman, taruh di kolom komen ya. Saya akan taruh di kolom komen dan grup WhatsApp. Silakan teman-teman 1.000 ya. Silakan teman-teman 1.000. Karena ini cuman vouchernya itu untuk 30, 30 apa 10 ya kemarin. Oke, saya kirim di grup ya teman-teman ya. Silakan teman-teman boleh cek grup sekarang. Boleh cek juga kolom komen ya. Nanti untuk tanya jawabnya bisa di setelah ini ya tanya jawabnya. Sebentar gini kebanyakan teks nggak boleh. Oke, saya tulis di ini ya teman-teman di kolom komen. Promonya ini terbatas ya teman-teman. Silahkan boleh cek komen sudah saya kirim. Oke, silakan check out malam hari ini teman-teman karena ini terbatas ya. Nah, nanti kita akan ke sesi tanya jawab. Boleh tanya seputar materi tadi atau online course saya. Nah, Mas, saya mau dapetin harga spesial. Caranya gimana, Mas Dion? Caranya ya, teman-teman silahkan bisa daftar dan transfer hari ini. Oke. Nah, linknya sudah saya kirim di grup WhatsApp dan kolom komen. Silahkan teman-teman boleh check out sekarang ya. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, teman-teman. Silahkan yang mau tanya boleh open mic. Saya ini dulu, unmute dulu supaya teman-teman bisa ngomong. Silakan silakan yang mau tanya siapa dulu boleh raise hand. Saya bang, Boleh. Oh, saya bang, Makassar. namanya Kak Syarif ya? Siapa? Ya. Ya, betul. Ya, silakan Pak Syarif. Monggo Pak. Ini tadi bukan masalah teknis saja nih. Ya. Nih, artinya saya ini kan from zero. Jadi artinya ini strategi bangun database yang untuk kelasnya abang ini bagaimana? Dari pemula bisa. Oke, saya jawab ya Pak Syarif. Justru WhatsApp marketing itu identik dilakukan oleh pemula biasanya. Nah, materi ini saya desain itu menggunakan bahasa-bahasa yang simple. Seperti saya membawakan webinar malam hari ini, saya rasa saya juga nggak pakai bahasa-bahasa yang jelimet gitu ya.
bahasa-bahasa saya juga gampang untuk dimengerti. Nah, demikian juga online course yang saya buat itu sebisa mungkin pemula itu paham. Jadi saya menggunakan atau membuat online course ini juga sangat-sangat untuk pemula gitu ya. Sangat-sangat direkomendasikan malah justru untuk pemula gitu. Itu Pak Syarif. Ya, 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 ya. Terus Jadi, itunya mm-mm. kelasnya artinya diskonnya sampai kapan itu? Malam Ada hari ini batas Pak. waktu? Malam hari ini. Artinya kalau besok udah normal. Betul, normalnya 29. Soalnya itu ada kode voucher ya. Dis LBWA itu voucher code-nya. Nah, normalnya 29 sekian lah itu. Oke, itu Pak Syarif kalau ada pertanyaan monggo silakan. Ada lagi? Kalau enggak yang lain ini sudah guys hand. Malam, Mas Gideon. Silakan. Ini Pak siapa? Yang mana? Oh, Pak Jer Jerry. dari Ya. Bandar Lampung. Silakan Pak Jerry. Pertama, itu di grup harga normal 199.000, harga spesial webinar 199K. Kan harganya sama ya. Mohon dicek bedanya di mana ya? Yang sebentar ya. Di grup, Di grup ya. WhatsApp grup. Ini harga normalnya saya liatin ya. Sebentar Ya. Pak. Itu salah ketik aja sih. Iya. Saya Betul. pikir ini marketing S3 atau gimana? Marketing tipu Pak, bukan S3. Marketing S3 ya. Ini Iya, saya takutnya ah, nanti wah ini harga sama nih. Oke, satu iya. itu, kedua berarti ini pakai WhatsApp bisnis ya. WhatsApp bisnis ya, betul ya. Begini Oh, Pak, jadi ya. sebetulnya pertanyaan itu, ini saya jawab yang pertanyaan pertama dulu ya, yang tadi. Jadi link itu sebetulnya sudah ada kodenya Pak. Hmm. Bentar, ya, supaya nggak miskom aja, ya. Nah ini link untuk yang harga normal sebetulnya 297. Nah kalau punya voucher ini, jadi link itu sebetulnya sudah include sama kodenya LBWA. Begini, jadi bisa dapat diskon ketika pakai link yang saya share di grup tadi. Nah, itu pertama ya, Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi, apakah wajib pakai WA bisnis ya? Betul ya? Nah, sebetulnya pertanyaan itu sering banget saya jumpai ketika saya bikin webinar, Pak. Sebetulnya WA sendiri itu sudah punya WA bisnis gitu loh. Jadi wajib banget pakai WA bisnis, Pak. Nggak bisa pakai WA biasa gitu. Saran saya begitu. Iya Pak, maksud saya kalau jualan gini kan yang tadi Pak Gideon bilang kayak katalog segala macam, artinya itu kan WhatsApp bisnis ya. Berarti WhatsApp personal nggak bisa ya. Karena kalau saya cek handphone saya, WhatsApp personal kan nggak ada katalog ya. Profile profile bisnis ya, Pak Gideon ya. Jadi mesti pakai WhatsApp bisnis di Betul. switch dulu ke WhatsApp bisnis gitu ya. Betul, Pak. Itu gampang Nah, banget kok. ya. Chatnya juga nggak Nah, hilang. saya sih materi tadi yang dibahas sama Pak Gideon. Mhm. Tadi kan Facebook pakai Ads Manager ya. Betul. Eh, itu tadi lanjut, lanjut, lanjut. Terus pembayarannya tadi klik kemana ya? Tadi nggak ada pembayaran Jadi iklannya, Pak. itu karena sudah saya setting di awal ya, Pak ya. Jadi pembayaran itu bisa transfer, bisa pakai CC, kartu kredit. Saya pakai Bank Jago. Jadi sudah otomatis, Pak. Soalnya itu nggak saya demokan untuk cara pembayarannya begitu. Jadi itu Oke, akun saya sudah connect sama kredit card saya gitu. ya. Makasih Pak Gideon. Siap, Pak. Sama-sama. Oke, silakan guys hand teman-teman yang mau nanya ya. Atau boleh open mic teman-teman, silakan. Saya cek ini dulu ya, komen.
Kak, kalau mau akun kita di repost di story, ngetak akun apa? @cerdasin_Indonesia. Akun IG saya, teman-teman. Ya, ini sudah ada beberapa yang tag sampai HP saya bunyi terus. Kemudian, sesuaikah untuk jualan paket umroh dan haji sebagai agen travel? Bisa banget, Kak. Jadi saya juga pernah mendapatkan ini ya, iklan ya, travel umroh gitu. Dia juga menggunakan strategi iklan CTWA gitu. Intinya kalau kita testing, pasti kita tahu hasilnya, teman-teman. Kalau kita nggak ngetes, ya nggak tahu hasilnya bagaimana gitu ya. Sesuaikah untuk jualan paket, eh, apa diajarin buat kolam WA? Justru diajarin dari nol sampai bangun kolamnya itu. Sampai diajarin bangun funnelnya itu. Dari Kak Bifri ya. Kemudian berapaan kelasnya? 199.000 yang tadi ya. Kak Nina, Bang izin out duluan. Oke. Oke, silakan teman-teman yang mau nanya boleh Pak Iskandar, silakan Pak Iskandar. Iya, Assalamualaikum Pak. Mau nanya di Waalaikumsalam. headset tadi ya, yang di headset tadi bagian atas itu destinasi pesannya itu kan ada tiga tuh tadi, Messenger, Instagram, sama WhatsApp. Betul. Itu berarti yang dimatiin Messenger aja ya, yang Instagram sama WhatsApp di checklist ya, IG-nya dimatikan, Pak. yang Gitu. di Jadi WA doang. WA saja ya, yang di Betul. headset paling atas tuh, bagian paling atas kan ada tiga tadi tuh, ada Messenger, Mm-mm. ada DM IG. ah, Sebentar, Pak. Suaranya tadi hilang. halo ya. Oh, ya, ya. Oh, sudah, Pak. Tadi di headset tadi. Hmm. Jadi pertanyaan yang terakhir tadi itu ya, Pak ya. Yang WA saja atau semuanya gitu kan? Jadi WA Ya, saja, Pak. Karena fokusnya kita itu supaya admin ada kerjaan gitu. Makanya diarahkan ke WA gitu. tapi untuk placementnya yang di bawah, bagian bawah, itu Mm-mm. kita pakai yang Instagram sama Facebook ya. Betul, Place, IG sama Facebook. Jadi em, IG Facebook itu juga ada beberapa tipe, Pak. IG itu reel sama feed. Facebook juga reel sama feed. Kalau yang kayak kolom pencarian dan seterusnya, audience network dan seterusnya itu kita matikan supaya ya. efektif budget iklannya gitu. Kadang kalau Oke. kita ngelihat Facebook gitu ya, ngelihat video, saya juga kadang malam itu kepo ya. Facebook itu kan biasanya banyak hiburan-hiburan video gitu kan. Saya ngelihat video, kok di bawahnya ada iklan yang nggak relevan sama videonya. Nah, saya mikir berarti kalau iklan saya tayang di situ, nggak efektif juga, buang-buang uang. Nah, maka audience network tadi kita uncheck, jangan ditayangkan di situ, gitu. Oke. Oke, Pak Terus Iskandar. Hmm, untuk kontennya, tadi kan konten berupa gambar ya. betul. Kita kan share di story sama feed ya. Itu ukurannya, rasionya kita beda-bedakan ya sesuai dengan Kolomnya. Mm-mm. Jadi di online course saya sudah saya bahas juga sih Pak ukurannya. Jadi ada yang 1080, ada yang ukuran Reels 1080, 1920, kemudian ada yang 1080, 540 yang buat sebelah kanan gitu. ya, ada yang kotak juga ya. Betul yang kotak itu Pak. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Iskandar. Silakan teman-teman yang mau nanya, kita sampai Kak mau tanya, Kak Septia, silakan Kak. iya, eh, ini terkait optimasi database. Mm-mm. Sebetulnya kan kami udah punya database, Ya. jadi sudah di funneling juga gitu berdasarkan Mm-mm. cold, warm, sama hot gitu. Cuman setelah di follow up itu kenapa banyak yang tidak respon gitu ya Kak? Terus gimana caranya itu alurnya itu paling yang paling pertama itu
alurnya tuh apa dulu gitu? Apakah kita Oke. membenarkan ceweknya dulu atau apanya dulu gitu? Itu sih Nah, yang perlu saya tanyakan, Kak. saya pernah dapat pertanyaan seperti itu juga, Kak. Nah, biasanya begini, Kak. Saya pernah ikut kelas email marketing begitu ya. Email marketing itu kalau kita nggak menyapanya lagi selama sebulan, audiens yang awalnya itu tertarik, hot market, ketika kita nggak sapa lagi, dia kembali menjadi cold market. Dan itu ada study case-nya juga. Nah, di dalam WhatsApp marketing, kalau kita itu selama seminggu 2 minggu tidak menyapa database itu lagi, atau mungkin database itu udah lama, nah mereka itu udah lupa Kak, karena audiens kita, target market kita, dia itu berinteraksi dengan bisnis, nggak hanya bisnis kita. Nah, maka sebetulnya penting banget ketika kita itu punya database, jangan dianggurin sampai lama gitu, nggak disapa sampai lama, karena database yang awalnya hot itu bisa menjadi cold market lagi, perlu edukasi lagi. Nah, selanjutnya solusinya gimana supaya kita bisa mendapatkan respon dari database-database itu tadi. Yang pertama ya, kita lakukan yang namanya filter database. Filter database itu tujuannya untuk ngefilter database yang akhirnya mau masuk ke funnel kita lagi. Nah, database-database yang lama-lama tadi, kalau pengalaman saya, itu saya buang. Ya, bukan dibuang sih, kayak disisihkan ke tempat lain gitu ya. Jadi kayak saya filter dulu. Nah, ngefilternya itu ada tekniknya juga, Kak. Nggak bisa serta-merta kita promosi produk jutaan gitu ya. Kemudian berharap mereka langsung beli gitu. Nah, biasanya saya filter caranya dengan kita bikin kayak yang namanya misal lead magnet tadi. Kalau lead magnet itu kita rasa sudah sesuai, relevan dengan target market itu, tetapi tidak ada beberapa atau sebagian yang tidak ngedownload atau meminta lead magnetnya, maka ya udah buang aja database itu, sisihkan. Nah, sekarang kita fokusnya adalah ke database yang merespon tadi. Nah, itu dinamakan funnel. Maka kalau istilahnya digital marketing kan funnel itu kan semakin ke bawah semakin mengkerucut. Ya, yang awalnya mungkin 1.000 database, ketika kita filter jadi 100 database. Seperti saya mengadakan webinar malam hari ini kan yang daftar itu ada seratusan. 130-an enggak salah. Yang datang kan cuman 195 mentok tadi. Nah, saran saya Kak Septia, jadi kakak respon lagi atau kakak sapa lagi pakai bahasa yang simpel saja. Nah, tetapi menawarkan sesuatu yang gratis atau lead magnet tadi, nah nanti disaring ke kolam lain gitu. Saran saya seperti itu Kak, di testing dulu. Begitu. Iya, makasih, Kak. Tangkap ya Kak maksud saya ya Kak. Iya, iya. Siap. Berarti nggak perlu follow up yang panjang-panjang, hanya menyapa gitu. Betul. Informal. Jadi Hmm. justru malah jangan jualan dulu Kak. Eh, kalau saya itu biasanya nge-follow up database lama itu saya kasih sesuatu value yang gratis dulu. Kalau yang gratis pun dia nggak respon, ya berarti mentah. Atau dia itu udah nggak respect sama kita. Ya udah gitu aja. Siap. Mm-mm. Tapi Ya, terima tergantung kasih. produk yang dijual juga ya Kak. Jadi perlu di testing supaya Kak Septia tahu gitu. Ya, siap. Hmm. Ya, terima Oke, kasih silakan banyak. teman-teman yang mau nanya lagi. Mas mau tanya kalau di bidang unggas, apakah efektif dengan CTWA ini? Selama target marketnya itu pakai WA, ya dicoba aja gitu. Mm-mm. Kak kalau mau oh udah. Oke, silakan teman-teman. Waktu saya batasin ya. Sebentar lagi ya teman-teman. Udah mau jam 9. Oke, silakan guys hand teman-teman yang mau nanya ya. Yang mau check out silakan. Ini sudah ada beberapa orang yang check out. Boleh open mic yang mau tanya silakan. Masih mau nanya? Silahkan Kak. Kak siapa ini? Silakan.
Kak siapa tadi? Oh, Mas, kalau mau ads tapi sosmednya baru dibangun, followersnya masih puluhan, apa bisa ngedatengin customer yang masuk, Mas? Bisa aja sih Kak. Yang penting jalan terus aja setiap hari. Udah ada Dan berapa konten? sudah ada, kalau konten, Mas. Iya, maksudnya ada berapa sebulan itu? Sebulan ini baru belum belum sebulan sih, Mas, baru ada 3 gitu kontennya. Saran saya dibanyakin dulu ya Kak. Minimal 50 lah kalau bisa. Oh iya. Hmm. Mas, sama satu lagi, Mas, kalau untuk pemula budget ads-nya itu dari range berapa ya? Pemula sebetulnya gini Kak, itu fleksibel ya. Pemula kalau duitnya juga gede, spendnya, ya monggo gitu. Cuman kalau dari Meta sendiri itu minimal $1 gitu. Atau 16.000 lah. Sama pajaknya katakan 20.000 gitu ya. Nah, segitu minimal. Tapi kalau saran saya untuk testing, karena kalau kita ngiklan itu butuh testing Kak. Nah, saran saya 100.000, 50 sampai 100.000 dijalankan selama 4 hari atau 5 hari. Nah, itu nanti ada data yang bisa kita baca sehingga kita nanti bisa menentukan selanjutnya kita mau ngapain setelah ngiklan gitu. Itu Kak siapa dari Kak Daniel ya? Iya, baik, Mas. Hmm. Makasih, Mas. Oke, sama-sama. Silakan yang lain yang mau nanya. Oke, video bisa di-download Kak. Video apa ya? Video apa ini maksudnya? Oke, buat yang mau join, silakan. Sudah ada beberapa ini yang check out. Silakan teman-teman. Maksudnya 30 video jika kita daftar. Iya, itu kan online course gitu loh, Kak Ariandi. Saya bikin 30 video tentang online course. Nah, belajarnya itu 30 video itu. Tapi nanti ditambah seiring berkembangnya ya dunia digital gitu. Ditambah terus nanti ya diupdate. Silakan Kak Ariadi bisa check out ya. Silakan teman-teman yang mau nanya. Nih nggak ada yang nanya, kita akhiri webinar malam hari ini gitu ya. Berarti belajar dengan nonton sendiri ya? Iya, ya boleh ditemenin istri, nggak apa-apa Pak Jer. Ditemenin temen juga boleh Pak. Tapi lebih lebih enak sendiri, lebih fokus sih. Kadang ada yang tidak bisa didownload, hanya bisa ditonton dari HP. Iya kan online course memang nggak didownload Pak. Ditonton di HP atau di laptop gitu. Jadi nggak untuk didownload ya. Kalau didownload ya itu hak cipta saya. Bisa kena hak cipta nanti. Jadi jangan didownload Pak, ditonton di member area. Jadi nanti kayak login gitu di member area, nanti belajar di situ gitu. Ada grup konsultasinya, ada. Sudah saya sampaikan tadi. Sudah ada 32 orang yang ada di grup itu gitu. Siap, siap Pak Ariadi. Semoga kalau mau nanya monggo Pak Ariadi mumpung webinarnya masih jalan. Soalnya Zoom-nya saya setting sampai jam setengah 10 gitu. Jadi mungkin jam 9 udah cukup ya. Oke, silahkan yang mau nanya lagi. Ada grup maksudnya silahkan bisa guys hand yang mau nanya. Oke, nah
Oke, kalau nggak ada yang nanya, teman-teman, oh, ada ini satu. Maaf, saya sambil ngetik, jadi belum bisa fokus nyetik aja, Pak. Semoga sampai tujuan ya. Untuk jasa ekspedisi bisa, bisa banget, Pak Ahmad. Jadi intinya gini, teman-teman, online course ini ya, saya buat tujuannya apa? Supaya teman-teman itu bisa membangun database dari nol sampai bisa mengubah database itu menjadi pembeli, teman-teman. Jadi nggak asal ngumpulin database gitu, apalagi beli database. Itu ada step by stepnya. Saya juga mendemokan bagaimana membuat opt-in form untuk nangkap database itu. Saya juga mendemokan bagaimana lead magnet, membuat lead magnet. Ya, saya juga kasih bonus 5 ebook tadi. Saya juga kasih bonus em, tools WhatsApp Blast gitu ya selama 2 minggu gitu ya. Teman-teman bisa pakai tools itu juga gitu. Kak mau tanya, kalau untuk jual herbal dan skincare bisa, bisa Pak Suwarno. Intinya online course ini ngajarin Pak Suwarno, ngajarin teman-teman semua untuk ngebangun database itu loh. Sebetulnya gimana sih caranya untuk mendapatkan kontak WA yang banyak itu gimana sih? Nah, itu ada step-stepnya, Pak. Nah, nanti kan tujuannya adalah menjual herbal tadi sama skincare tadi. Nah, jadi itu Pak Suwarno. Cara nyimpan nomor WA dari grup sekali klik gimana caranya? Cara nyimpen kontak WA dari grup. Caranya dengan pakai tools yang namanya WA Blast yang bisa nge-grab kontak di grup itu. Tapi ingat ya, jangan grupnya orang lain yang dicuri datanya, tetapi grup sendiri. Ya, jangan grup orang lain diambil datanya kemudian disimpan gitu ya. Itu nggak boleh, teman-teman. Oke, ada yang nanya lagi? Mas, ketika pakai iklan dengan CTWA, konten buat iklannya ini promosiin lead magnet dulu atau langsung produk saya jasa 3D Curtain. Gini, Kak Rindra, funnel itu ada beberapa tipe. Ada yang kita ngiklan, contoh saya ngiklan ebook teknik closing secara gratis. Nah, itu juga tujuannya untuk mendapatkan database. Dan saya mendapatkan 50-an database dengan iklan 2 hari kalau tidak salah. 2 hari atau berapa hari gitu. Nah, kalau mau langsung jualan, apakah bisa? Bisa, dicoba saja gitu. Kuncinya sebetulnya di konten iklannya, ya, supaya nggak banyak nanya, konten iklannya itu kuat teman-teman gitu ya, jelas, clear. Oke, Mas, ketika pakai iklan dengan chat, oh, udah, oke, siap. Oke, teman-teman, saya tunggu 5 menit lagi ya. Silahkan yang mau nanya, silahkan. Kalau mau pin komen gimana? Oke, nggak ada yang nanya, kita akhiri saja webinarnya ya, teman-teman. Izin untuk video, ya. Boleh on cam dulu teman-teman yang ikut webinar malam hari ini sampai akhir, ya. Kita foto dulu. Boleh on cam teman-teman. Untuk grab database dari area tertentu dengan bisnisnya memang bentuk em, grab database dari area tertentu bisa ini pakai iklan aja sesuai lokasinya gitu ya. Itu lebih tepat sasaran. Kak Ismail Yunus. Oke, terima kasih Pak Afan, Pak Hidayat yang sudah on cam. Oke. Pak Suwarno, terima kasih sudah on cam, Pak. Kak Ana Galih. Oke, thank you yang sudah on cam. Kita boleh foto dulu ya. 1, 2.
Tiga. Oke. Terima kasih Bu Yani, Kak Ana, Pak Suwarno, terima kasih Pak. Pak Hidayat, Pak Afan, terima kasih Pak Ariyadi, Kak Zuli, Kak Subarti, thank you, Kak Nur juga yang sudah sampai akhir webinar malam hari ini. Saya doakan semoga dimudahkan dalam prakteknya ya teman-teman. Bu Yani, terima kasih sudah join webinar malam hari ini. Thank you teman-teman semua. Sama-sama, sama-sama, terima kasih sama-sama.